baso nahuhuo more basura sinuna faza dola lima ngawasi sara irugi zilima sakalitan more basura sinuna faza dola lima ngawasi sara irugi zilima. Geu Yehowa ufasawa dedegu geu dena ya uge lo walangigu bai be ai lana o bai te kezifati utadegu la igi unda odo dozi saat sanatena geu bagaimana falu kawa aila ba aila dan yazifarai neber. Hei Yehowa, tuturu ke gulala anda keme, fahal na o basinere anda keu. Tolodo, ena uter siduhu anda keu, bafahal na o, ya uge salwalangi anda, salorifi ya odo. Keu udena dena, le mamale. Baya oba dena baya buat deu anda usulo Yehova meno buat dunia kegu ya do. Musisi Ojato Babriso Endogan Lida ia omamati kelobalani ama sida abel fabel sobat benua siawa abelan ia omamati Yesu sosok ayah kita ono balani siasa dosa ni tema nina Maria ke hari namu ono mamabe dia mana hukum dia barang bawa video filato non terlefatia mate balako non ia nomania to non mauso ia mororiba nais mate meno yubiter gunago non manahai ia mororiba zeruko itu matau pengambil walai amas sisama apel yaudarai kado mahuli adanya Bapa hukumnya sauri aku zino mate dia omamati kegera nyamunio Bapa tia saluan bae punya teriso Bapa bersarani hanya munio Bapa neva hore Bapa mau somboto si mate Bapa auri sira itu ya Tuhan kepada usato Takulita lao manuna, wabang buko zinuna, otu afelebito, lalalida tagohi vaurida, bate obloi vasambata simedun.
Tuhan. Ya fau kami lovalangi. Mihono gedadami maandaita. Ya palu kami wai buat de soya yaita Yesu Keriso. Bapa masih lovalangi ama. Bapa besage hania ni amonito. Ya duhu. Ama ina ni omasi badai lovalangi ama. Tiada inat terkeda menguloi ane ela sambuan yopulu ma perpuluhan. Si opena tapondondongo darumali lovalangi. Moroi bazuro maleati pasal sampai berkelimpahan. Sekali lagi saya bacakan kepada kita Bapak Ibu, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikian firman Tuhan. Data pola kami yang manuna ita misuno sunozo ayah bate uloi ane ela.
ni o masih bangsa soya beta Yesus Kristo tahun lo beda mangandika Bapa di dalam sorga, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau beri pada November ini Tuhan Yesus. Hari demi hari, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Bahkan di dalam pekerjaan, jemaat di tempat ini di persekutuan doa Immanuel Bogor Tuhan Yesus. Engkau telah menolong, memberkati segala usaha pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Iya Bapa, pada saat ini mereka mengembalikan rasa syukur mereka kepadamu dengan persepuluhan mereka Tuhan. Engkau jangan melihat dari nilai tulusan hati mereka, karena mereka menyadari Tuhan Yesus bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari hasil yang telah mereka dapatkan daripada Engkau. Untuk itu Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh jemaat persekutuan doa Immanuel Bogor Tuhan Yesus. Kiranya berkat Allah 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda Engkau mengganti Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dumadao Zapa. Pembaso berhubung bagi mangkel atau nats firman Tuhan pada siang hari ini terambil di dalam Lukas pasalnya yang ke-21 ayat 25 sampai 36. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia kepada kita Bapak Ibu Saudara. Beginilah firman Tuhan. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara dan pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tam berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, kami telah membacakan sabda-Mu pada saat ini Tuhan. Kami mohon berikan ketenangan hati di hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyingkapkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada setiap jemaat-Mu yang telah hadir di dalam ibadah ini. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan di dalam segala keterbatasan, tapi biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa ada dan menolong. Kami terima Tuhan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Yahoo. Amainan yang masih bakal ayat Yesus Kristus. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan pengurus Resort Jawa, terlebih sisa buah jemaat Persekutuan Doa Immanuel Bogor yang telah memberikan kesempatan bagi kami melayani pada minggu ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bertanya-tanya, belum mengenal secara jelas kami yang berdiri di tempat ini. Saya Meni Benia Oktaviani Gule, pendeta domisili ONKP Resort Jawa. Saat ini masih menunggu penempatan, dan juga saya di sini datang bersama suami saya, Revaman Gule. Kami berdomisili di Tangerang Selatan, di Pamulang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan demi bolo-bolo gede demi, nah amba-amba yodo balik keda, ya, yodo tunggu bajambi. Ya, jadi dalam bahasa Nias masih sangat minim bolo gede demi, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita pada siang hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Hari ini kita masuk di minggu yang pertama, tepat sekali 1 Desember, di mana minggu Advent pertama, bulan yang sangat didamba-dambakan oleh setiap kita umat percaya, bulan yang dinanti-nantikan oleh kita orang-orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Untuk itu minggu Advent adalah Ibu Bapak, minggu yang mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus melalui kelahirannya dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Mungkin identik dengan kita masuk di dalam minggu Advent yang pertama ini Bapak Ibu. Mulai kita masang pohon Natal, lampu kerlap-kerlip di rumah-rumah. Mulai kita pasang di situ lilin, di mana tanda 1 Advent dimulai pada saat ini. Ya. Bahkan mulai ibu-ibu mulai mungkin memilih, mensortir, cari tukang jahit untuk mempersiapkan diri, memberikan yang terbaik ketika menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga demikian, tidak mau kalah. Pasti memberikan penampilan yang terbaik ketika tiba di hari merayakan kelahiran Juru Selamat. Namun Bapak Ibu Saudara, yang kita perhatikan pada saat ini bukan sekedar pohon Natal, bukan sekedar lampu yang berkerlap-kerlip, ya, bukan sekedar ada kue di rumah, bukan sekedar baju baru, tapi di sini Advent pertama mengingatkan kita agar kita membenahi hati kita, agar kita mempersiapkan diri saat kedatangan Yesus kedua kalinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita sudah sama-sama memperingati akhir tahun gerejawi, Mafanelete Faauri Sila itu, di mana kita mengingat orang-orang yang kita kasihi, entah orang tua kita, entah saudara kita, kerabat kita yang telah duluan berpulang ke rumah Bapa yang kekal.
kita yang saat ini masih tertinggal merenungkan apa yang harus kita lakukan. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan untuk hidup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kita masih di dunia ini, alangkah baiknya kita mau berbuah. Apakah kehidupan kita sudah bertumbuh? Apakah kehidupan kita sudah berakar? Atau semasa kita hidup, kita berjalan mengikuti jalan saja? Biarlah berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, si mana darman, tidak ada perubahan, baik itu secara rohani. Ini penting bagi kita umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semuanya ada waktu. Kita akan berpulang kembali di rumah Bapa yang kekal. Karena tempat tinggal kita di dunia ini adalah tempat tinggal sementara. Tempat tinggal sementara, tidak kekal. Untuk itu kita akan antri saat ini. Jadi selama kita antri, di waktunya Tuhan akan kita berpulang kepada Tuhan, kita membenahi diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Apakah hati kita sudah layak ketika Tuhan dapati kita? Apakah hati kita, hidup kita masih jauh daripada perbaikan? Untuk itu Bapak Ibu Saudara, dalam nats firman Tuhan yang kita baca ini, sitobalite, berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa. Berjaga-jagalah. Seringkali kita dengar di sini berjaga-jaga dalam konteks ini bukan soal berjaga-jaga secara fisik. Mengilamai tahu kita nanti kita diculik, entah kita ditodong, entah kita dijamret, dipegang, bukan. Tapi di dalam konteks ini, berjaga-jaga yang dimaksud adalah kita waspada terhadap godaan-godaan, terhadap tipu daya si iblis, pengaruh-pengaruh negatif yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Itu yang harus kita berjaga-jaga. Untuk itu kita harus terus memeriksa hati kita, Bapak Ibu Saudara, memastikan bahwa kita tetap teguh, kita tetap berakar di dalamnya, kita tidak terbawa arus. Ya. Saat-saat ini kalau kita melihat, tentu sekarang semua zaman sosial media, ya, entah berita, kasus-kasus yang membuat kita ngilu, membuat kita merasa semakin parah. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Hari di mana orang mulai semakin jauh daripada Tuhan. Ya, untuk itu saat ini di kesempatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu, mari kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita, terus kita berjaga-jaga. Bagaimana Tuhan kedah, sebab tidak seorang pun yang tahu kapan kedatangannya. Kedatangan Tuhan, dalam firman Tuhan dikatakan seumpama seperti seorang pencuri. Ya. Kalau kita tahu Tuhan mau datang, pasti kita akan mempersiapkan, usahakan mempersiapkan diri. Tapi di sini dikatakan tidak ada yang tahu, misteri Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang tahu kapan waktu itu. Entah saat kita lagi masak, entah saat kita lagi di perjalanan, entah saat kita lagi bekerja. Kita tidak tahu kapan kedatangan kali yang kedua. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hendaklah selalu waspada dan siap sedia terhadap tanda-tanda peringatan. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, dalam ayatnya yang ke-24 sampai 25 dan 30 sampai 31. Di situ Bapak Ibu dijelaskan bahwa akan ada banyak sekali tanda-tanda peringatan kepada kita. Untuk kita boleh lebih sigap, untuk kita boleh lebih berhati-hati.
Bahkan yang sering terjadi di saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang seperti tadi di awal saya katakan, orang ingin bebas dalam segala hal, baik dari segi moral, tidak lagi memperdulikan dari segi moral, baik itu dalam sosial, ya, terlebih di dalam anak-anak remaja. Ketika anak remaja tidak lagi memperdulikan nasihat, didikan, arahan orang tua, ingin yang bebas, ya. Demikian juga di luar sana banyak terjadi orang tua, suami, istri saling menyakiti, memukul hingga membunuh. Hana alwada mainannya masih barala faboto badada daromali lobalangi. Mendua mana lo pangatau ke lobalangi. Kedua hal ini sangat berkaitan. Faboto badada daromali lobalangi. Pamendua mana pangatau fi soaya kita Yesus Kristo. Inilah tanda-tanda peringatan. Ahatu ai soaya maina berada tafaan baurida. Tafaan gira erada tahau ke dededa. Selagi masih ada waktu. Kalau kata pujian di situ dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Apakah hidup kita sudah jadi berkat sampai detik ini? Kita renungkan, berkat yang seperti apa? Tidak usah dulu jauh-jauh, dalam keluarga kecil kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kita. Apakah kita sudah jadi berkat? Atau justru kita tanpa tiada hari, tanpa ribut, cekcok, mama ibu, sudah kabalo mama ibu, no, faudu, ya, itu pilihan dengan kita. Ya. Kalau kita memilih bahwa kita mengenal Yesus secara dalam, kita rindu kehidupan kita untuk hidup di dalam yang Tuhan mau, maka kita akan senantiasa meninggalkan hal-hal buruk ini. Tarai letafai lagi puri, tafai gifana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya itu, bahkan di saat-saat ini juga, ya, orang lebih mementingkan pekerjaan, usaha, bisnis dibandingkan doa, persekutuan, ibadah. Nalawa tola-tolalan manganda, mahemolu mana, dania mana. Tapi kalau pekerjaan, siapa tahu, ya, lumayan. Nah kan, banyak sekali komprominya kalau kita dengan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut kita. Tuhan tidak pernah protes. Tuhan selalu setia menunggu kita untuk kita kembali lagi. Bapak Ibu Saudara, bukannya tidak boleh kita bekerja, boleh. Wara hadiah nih ada, ya. Nah, lalu ita kan Bapak Ibu Saudara. Tapi ora et labora, bekerja dan berdoa, itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mulailah dalam keluarga, bangun mesbah doamu. Di masa-masa ini sudah banyak krisis, ada banyak yang terjadi, hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menakutkan karena tidak mendasari fondasi keluarga dengan mesbah doa. Saat teduh pada pagi hari sebelum pergi kerja, Ira matuami aja istri, anak-anak berdoa saat teduh. Mungkin kita pikir sepele, tapi dengan kuasa persekutuan
persekutuan yang intim dari keluarga kecil itu akan memberi dampak besar ketika kita di luar. Mungkin tidak kelihatan dengan orang kalau kita bagaimana dalam keluarga, tapi sangat berdampak, terlebih-lebih di pemandangan Tuhan. Nah Bapak Ibu, yang kedua, tidak seorang pun tahu kedatangan Tuhan. Tetaplah menghidupi firman, itulah kekuatan kita. Di dalam ayatnya yang ke-33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan, iya dan amin. Berbeda dengan perkataan manusia, Bapak Ibu Saudara. Seringkali perkataan manusia ini mengecewakan, tidak pasti, nalawani HP, itu kita sesama manusia. Tapi di sini firman Tuhan itu adalah pasti di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Sehingga firman Tuhan itu pasti akan tergenapi. Tidak akan berubah Bapak Ibu Saudara. Untuk itu bagaimana untuk firman Tuhan dapat hidup di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, yaitu dengan kita renungkan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Kalau kita ingat apa kita sudah baca firman Tuhan dari rumah, minimal 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Jadi yang kita beri makan bukan hanya fisik kita, bukan hanya tubuh kita semakin besar, semakin sehat, tapi rohani kita juga perlu diberi makan, perlu diberi asupan. Lewat apa? Doa dan firman Tuhan. Sehingga hati kita tidak kosong Bapak Ibu Saudara. Perbendaharaan hati kita diisi, dipenuhkan dengan firman Tuhan yang setiap harinya kita bacakan dari hari ke hari. Sehingga mau ada tantangan, mau ada konflik, mau ada masalah ujian, kita akan lebih kuat melaluinya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita segala yang kita alami, masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita gumuli saat ini, penyakit yang kita alami saat ini akan selesai dengan begitu saja. Tidak, Tuhan tidak pernah janji demikian. Tapi Tuhan berjanji ketika kita tidak meninggalkan Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, Ia akan memampukan kita melewati setiap persoalan yang ada. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, biasanya ini yang dinanti-nantikan ya, yang terakhir ya. Tidak seorang pun tahu kedatangan Tuhan. Hendaklah kita jangan lengah, jangan terlena terhadap hal-hal duniawi. Di dalam ayat yang ke-34 saya ulang baca, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan terlena, jangan lengah dengan hal-hal duniawi, kenikmatan duniawi. Nah, balik ke damege pembacaan epistel pertama imane bai marah teman, bamilau marah, bamilau marah, falso, bangun, bangkit, ya, bangkit untuk kita waspada, untuk kita berjaga-jaga, jangan terlena dengan kenikmatan yang ada. Terkadang pekerjaan, ketika kita di dalam pekerjaan yang baik, ekonomi finansial yang baik, sosial yang baik, membuat kita terlena, membuat kita kadang lupa siapa yang harus
dibesarkan dalam kehidupan kita. Di sini di dalam firman Tuhan, pesta pora, kemabukan, bukan berarti tidak boleh kita berpesta, tidak boleh kita meminum anggur. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi apa yang salah di sini? Ketika hal demikian dilakukan dengan berlebihan, mukjizat, air menjadi air anggur. Berarti ikon pesta pada saat itu adalah anggur. Betapa pentingnya anggur. Tapi di masa-masa saat ini, anggur disalahgunakan untuk memuaskan diri, untuk memuaskan nafsu kita, supaya puas, merasa senang. Itulah yang akan membuat kita masuk ke dalam jerat dan jatuh hingga hancur binasa. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan, jangan terlena, jagalah dirimu, jagalah hatimu. Kita tidak bisa mengerjakan ini sendiri Bapak Ibu, tapi Roh Kudus yang akan menolong kita dengan penguasaan diri. Itulah yang akan mengekang kita untuk ketika kita ingin melakukan hal yang berlebih. Cukuplah satu teguk, cukuplah berpesta sekedar. Jangan sampai tengah malam ingat anak istri, ingat kembali ke rumah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di masa raya Advent ini, mari kita jujur di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Masih adakah karakter-karakter kita, sikap hati kita yang mungkin akan menjadi hambatan untuk Yesus lahir dalam hidup kita di saat kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus? Karena Natal yang sesungguhnya adalah ketika Yesus lahir dalam kehidupan kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Ketika Yesus lahir dalam hidup kita, dalam hati kita, maka hidup kita otomatis akan diubahkan. Amin. Kembali kita mau memberi diri atau tidak. Pilihan di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita benahi diri kita, perbaiki diri kita. Jangan biarkan hal-hal yang buruk yang mengendalikan, yang membuat kita jatuh dalam kebinasaan. Untuk itu bijaklah kita dalam segala hal dan hiduplah di dalam doa. Maka kita akan mampu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa di dalam kehidupan ini. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Ayatnya yang ke-33, beginilah firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian firman Tuhan. Amin. Musisyo za tofu. Pasunulungan buku sinuna nolong 25 lalali ahad ke aiso ayat. Sungguh Tuhan, kami boleh masuk di dalam minggu pertama, Advent pertama ini Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan.
kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bahkan ibadah kami yang telah berlangsung sampai saat ini, firman yang telah kami dengarkan, hamba berhenti berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pengertian di dalam hati setiap jemaat-Mu, yang memberikan Tuhan Yesus pemahaman untuk mereka boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Bahkan terlebih di masa-masa penantian kami akan kedatangan kali kedua Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapa, biarlah kami boleh Engkau dapati dengan kehidupan yang baru, hati yang baru, hati yang siap sedia Tuhan, terlebih iman yang kokoh di hadapan-Mu Tuhan. Tolong kami, bahkan terlebih jemaat-jemaat-Mu ini. Bahkan Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pada minggu ini, baik itu pemain musik, LCD, singer, penerima tamu, pengambil kolektan, sebagai P1, P2 dan hamba-Mu sebagai P3. Engkau Allah yang senantiasa terus memakai setiap para pelayan-Mu ini Tuhan dengan luar biasa, terus berikan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, bahkan sudah hadir di jemaat-Mu di tengah-tengah pada saat ini Tuhan Yesus. Jemaat Persekutuan Doa Immanuel Bogor Tuhan, Bapa, Engkau melihat apa yang menjadi kerinduan, pergumulan jemaat ini Tuhan secara pribadi lepas pribadi, baik di dalam keluarga, di dalam pendidikan anak-anak, di dalam lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa mencurahkan berkat Allah Ishak, Abraham, Yakub Tuhan atas jemaat-jemaat-Mu ini. Dan Tuhan yang sedang di dalam kelemahan tubuh sakit penyakit, tangan Tuhan yang menjamah bilur-bilur kuasa-Mu, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan Yesus, tentu yang menjadi kerinduan hati terdalam Persekutuan Doa Immanuel Bogor, mereka boleh naik status pada bulan Desember ini Tuhan Yesus, menjadi sebuah pos pelayanan ONKP. Untuk itu ya Bapak, setiap persiapan baik terlebih itu Tuhan dana yang dibutuhkan, kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang mengadakan, yang mencukupkan segala sesuatunya, biaya-biaya ini Tuhan Yesus. Jikalau bersama dengan Tuhan, jikalau dimulai tempat ini, rumah ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan yang akan menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk pengurus-pengurus yang berperan Tuhan bagi jemaat Persekutuan Doa ini, mampukan mereka senantiasa Tuhan di dalam mengupayakan kenaikan status pos pelayanan. Berikan kesehatan senantiasa, hikmat kebijaksanaan-Mu boleh terus Tuhan memperlengkapi setiap pengurus-pengurus yang mengambil bagian di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ibadah ini. Kami akan kembali Bapa ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Engkau yang menyertai Tuhan di dalam setiap kendaraan yang kami pakai tumpangi. Kiranya Tuhan, Engkau menghalau dari berbagai kecelakaan, segala musibah, kemalangan, luputkan daripada kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, tanpa kurang sesuatu apapun. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Dan kami akhiri doa kami dengan doa Bapa kami Bahe Ama Kema. He Ama Kema Sishomazugo, Ya Teamuniru, Ya Toari Banoa Fefuniha, Ya Rikado Masirauk, Ule Simane Bazorugo, Ya Simane Bazorugo, Lemas Sirvina Kerudie Kerama Kerudie Pai Fado Kemau Lemas Sani Fado Mas Sahabat Sahabat Rumah Boleh Boleh Agama Bandai Itu Ia Fado Kemau
Yang fahu amilo balani yang muroroga amin. Yang fohaga bawannya kami yang ebwa adanya kami. Yang falem baharnya kami. Bayang beng ewau dada kami. Ia daer ba irugi zila aitu. Ia daer. Manunang italalayan ko Yesus o masilon. Ya Hobu. Ya Hobu, Selamat hari Minggu. selamat